warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah di Bilik, bincang milik KPU Kolaka Utara. Semangat KPU, KPU melayani. Difabel atau penyandang disabilitas merupakan isu hak asasi manusia dan kemanusiaan. Orang dengan difabel adalah orang yang berhak mendapatkan hak-hak atas pemenuhannya oleh negara, termasuk dalam melakukan pemilihan, baik dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Penyandang disabilitas yang dimaksud penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik, disabilitas intelektual, dan disabilitas fisik. Siang ini di depan saya telah ada narasumber bersama Bapak Ustadz Abu Bakar Parujai dan Ibu Fitri. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Iya. Apa ini keseharian tak, aktivitas tak setiap hari itu apa? Mungkin dimulai dari Pak Ustadz dulu. Aktivitas saya sehari-hari dalam ini sebagai tenaga pengajar Yang pengajar. di pesantren Baitul Maqdis dan juga di pesantren Darul Istiqamah Katolik. Oh, jadi 2 sekolah Pak ya? Iya, iya. Kalau Ibu Fitri? Ya, mengajari anak-anak mengaji. Oh, guru mengaji. Ya, gitu. Ya. Selain dari itu, Ya, ada juga aktivitas menjahit. menjahit di rumah. Ya, Jadi di setiap rumah. hari itu menjahit dan sebagai guru mengaji. Selama ada pemilihan di Indonesia, sering ikut memilih. Ya, ikut Bu. Dari kapan itu mulainya? Ya, sejak bisa memilih. Sejak bisa memilih, Ya. berarti sudah lupa ya tahunnya, Ya, tahun lupa. kapan. Lupa. Iya. Kalau Pak Ustadz, Kalau saya memilih menggunakan hak pilih saya, baik pemilihan presiden sampai legislatif, ya, sejak 1999 itu dimulai itu dimulai sampai yang sekarang. sampai sekarang. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak Ustadz dulu, waktu sudah ada kabar-kabar mau ada pemilihan, kan ada pemilihan kepala daerah, ada pemilihan wakil DPR, ya. Ya. Dari mana kita dapat informasinya itu? Apakah dari petugas kecamatan atau petugas yang ada di desa? Pernah kita ikut sosialisasinya? Biasa juga mendengarkan informasi dari petugas kecamatan Oh, ada dari petugas dan kecamatan. juga dari media di televisi itu bahwa pemilihan akan segera dilakukan. Seperti itu. Iya. Kalau Ibu Fitri? Ya, begitu juga Bu. Begitu juga. Jadi informasinya itu dari televisi, dan mungkin orang-orang di sekitar dikasih ke informasi. Kan banyak biasa orang-orang bercerita, tidak lama nih itu ada pemilihan, kan seperti itu biasanya. Iya. Iya. Nah, tempat tak itu dari tempat tak tinggal ke TPS itu, apakah itu mudah jika kita jangkau? Ya, iya Bu, mudah. Dekat di dalam Ya, mata. dekat. Kalau kita Pak Ustaz? Kalau saya agak jauh selama saya tinggal di Tetalan. Agak jauh tempat tak tinggal dengan TPS? Iya. Di mana Pak?
daerah mana tempatnya? Di pesantren. Di pesantren. Sedangkan TPS-nya kan di luar dekat TK. Dekat TK. Kira-kira berapa jauhnya itu Pak dari tempat tak tinggal? Sekitar lebih 1 kilo. Lebih dari 1 kilo. Oke, lumayan jauh ya. Iya. Kemudian waktu kita sudah berada di TPS, di situ di TPS apakah dikasih menunggu Ki atau langsung Ki dikasih masuk di dalam? Pak Ustadz mungkin? Ya terkadang karena kalau biasanya kartu panggilan diberikan oleh petugas dibawa dari rumah ke TPS itu, kalau cepat disebut kita bisa punya nama sesuai dengan kartu panggilan Cepat juga? cepat juga. Tapi kalau memang ada selisihnya 10 orang atau 20 orang, terkadang kita menunggu. Oh, jadi menunggu Ki Iya. di TPS. Kalau Ibu Fitri bagaimana dari tempat tak tinggal dengan TPS? Tinggal Ki juga menunggu antri begitu? Iya, antri. Antri. Ya, karena menunggu. Oh iya. Cuman kalau sudah banyak yang duluan. Ada yang duluan datang Ki, jadi tetap mengantri. Iya. Mudah-mudahan ini nanti jadi perbaikan teman-teman di KPU supaya teman-teman disabilitas itu bisa lebih diutamakan dulu. Waktu sudah giliran takmi masuk di dalam bilik suara, dipanggil Ki masuk. Iya. Ada yang temani Ki, ada yang dampingi Ki? Oh, kalau saya nggak ada, Bu. Tidak ada. Iya, sendiri. Langsung masuk Iya, sendiri langsung. saja. Iya, Bu. Tidak pakai perwakilan. Tidak. Alhamdulillah, berarti Ibu masih bisa ya. Ya, alhamdulillah. Kalau Pak Ustadz ya, waktu masuk Ki di dalam bilik Pak, adakah yang temani Ki, yang dampingi Ki? Kalau masuk di bilik, Ya. sewaktu saya masih hujan, tinggal di Malamala, Ya. ada petugas TPS Yang dampingi Ki. yang dampingi saya. Iya. Kemudian dia tanya saya siapa yang kita mau pilih. Biasa saya suruh bilang tunjukkan saja, kasih pegangkan saja itu gambar, baru saya tulis. Jadi biasa saya tusuk. Nanti kita yang coblos sendiri. Iya, saya yang coblos sendiri. Iya. Saya punya istri terus saya mendampingi saya. Seperti itu. Itu surat suara yang kita pakai di dalam. Jadi sebenarnya itu Pak ada alat bantu untuk tunanetra. Iya. Iya. Jadi selama ini Ibu Fitri dan Pak Ustadz Abu itu masuk ke dalam bilik itu menggunakan hak suara yang sama. Ya. Jadi ini saya tanya dulu. Siapa tahu ini bisa jadi perbaikan kami selanjutnya nanti. Bagaimana kebutuhan tak selama di TPS? Apakah selama ini sudah terpenuhi seperti pelayanannya para teman-teman di KPPS itu sudah bagus atau mau tak seperti apa? Pak Ustadz mungkin? Kalau saya seperti yang dikatakan tadi Ibu, Iya. bahwa sebenarnya kalau tunanetra atau penyandang cacat Iya. diutamakan. Artinya kalau begitu datang langsung dia dilayani, Iya. tidak mesti Dikasih mengantri, dikasih menunggu. dikasih mengantri. Iya. Kalau memang itu aturan seperti itu dari KPU, mengapa mesti di TPS dia perlakukan kita mengantri? Kemudian setelah saya tahu bahwa ada anak bantu, tentu saya mau diarahkan itu anak bantu. Yeah. Itu saja. Ya seperti itu. Oh iya. Kalau Ibu Fitri, apa yang kita butuhkan nanti misalnya di TPS untuk teman-teman yang bertugas di bawah? Tidak ada. Sudah cukup jadi. Saya bisa juga masuk sendiri. Bisa dimasuk sendiri di dalam, tidak didampingi, tidak mencoblos. Oh iya. Jadi itu untuk teman-teman semua mungkin di lapangan nanti supaya
jika ada teman-teman dari penyandang disabilitas itu lebih diutamakan dulu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya untuk Ustaz sama Ibu Fitri, tapi saya kasih Ibu Fitri dulu yang jawab duluan. Bagaimana menurut Kak jadi pendapat Kak ini? Misalnya, kan di luar itu masih banyak orang yang sehat walafiat, bisa kemana-mana, tapi malas untuk ikut ke TPS, mau suarakan suaranya. Bagaimana itu menurut kita? Sedangkan kita ini rela berantre-antre di TPS untuk ikut mencoblos pada hari itu. Nah, apa motivasi kita? Ya, dia itu tidak sadar diri, Bu. Tidak sadar diri, iya. Dia mau membantu pemerintah. Iya. Ya, daerah bisa maju, Iya. bisa sukses. Kalau kita membantu pemerintah Dengan menyuarakan suaranya ya. Suara ya. Iya, betul. Kalau Pak Ustadz bagaimana? Apa motivasi kita, Pak? Motivasi saya berangkat dari dua kata, Ya, karena ada dua kata itu, hak dengan kewajiban. hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang selalu bersama, selalu beriringan, itu hak dengan kewajiban. Ada orang menunaikan kewajiban, tapi tidak terlalu menuntut haknya. Haknya. Itu disebut sebagai orang bijak. Ya. Nah, sementara ada orang menuntut hak dan melakukan kewajiban, itu namanya adil. Adil. Ada orang maunya menerima haknya, selalu mau diperhatikan, tetapi tidak pernah melakukan kewajiban, namanya tidak tahu diri. Tidak tahu Ya, diri. kan? Iya, iya betul. Tidak tahu diri. Kita ini warga Indonesia Ya. harus melakukan kewajiban dan untuk melakukan kewajiban kepada pemerintah sebagai rakyat, Ya. sehingga melakukan hak pilih, menentukan hak pilih kita. Iya. Karena apalagi saat sekarang ini banyak bantuan. Mengapa mesti kita mau menuntut bantuan kalau Iya, iya. kita pernah melakukan hak pilih kita? Iya. Nah, seperti itu. Jangan menjadi golongan putih, tetapi bernaung di bawah pemerintah yang kamu tidak pilih. Iya. Bagus sekali Pak Di. Jadi kalau mau dapat bantuan, Ya. ikut ini. Nah, ini pemilih. Kita kewajiban sebagai rakyat. Nah, Iya, oke Bapak. Asik sekali. Pertanyaan saya mungkin yang terakhir nih, Pak Ustadz dan Ibu Fitri, apa harapan tak ke depan sama ini daerah, khususnya pada kami di KPU agar lebih baik lagi di dalam penyelenggaraan pemilihan umum? Pak Ustadz mungkin. harapan kami Ya. sebagai rakyat bagaimana memperbaiki ke depannya, khususnya melakukan pemilihan bagi KPU. Ya. Harapan kami kepada pemerintah yang terpilih agar supaya daerah lebih diperbaiki dibanding yang lalu-lalu, agar supaya kita sama-sama merasakan, menikmati daripada usaha kita, usahanya KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Begitu pula kita sebagai rakyat melakukan daripada usaha kita sebagai pemberi hak pilih pemerintah, khususnya bagi untuk melakukan kewajibannya, memperhatikan daerah untuk perbaikannya, dan juga kepada segenap masyarakat atau rakyat Indonesia umumnya. Iya. Ibu Fitri, apa harapan tak Bu untuk ini ke depan, pemilihan ke depan? Ya, harapan saya itu semoga maju terus. Maju terus insya Allah. Maaf, mungkin bagus Ya. kalau disediakan
kursi roda di TPS Ya. supaya kami ini penyandang cacat Ya. tidak terlalu susah masuk ke TPS. Oh ya begitu ya. Jadi kursi roda itu ya untuk biar tidak terlalu jauh melangkah masuk di dalam bilik. Iya Bu. Oh iya ya. Oke, semoga itu bisa dijadikan perbaikan untuk kami di penyelenggara. Bapak Ustadz, Bu Fitri, sudah pernah kita dengar ya atau ada nih informasi kita dapat kapan pemilihan serentak di Indonesia dilaksanakan? Jadi tahun dan tanggalnya itu sudah ditetapkan di 14 Februari 2024. Ya, 14 Februari. Jadi ingat itu Pak Nak, 14 Februari 2024. Oke Bu. Iya, yang lupa datang di TPS Insyaallah. mencoblos. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Abu Bakar dan Ibu Fitri telah menyempatkan waktunya untuk datang ke KPU untuk menjadi narasumber di podcast kami. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai manfaat. Amin. Amin. Insyaallah. Bisa mungkin memberikan ajakan kepada teman-teman pemilu agar mereka sadar dan mau berpartisipasi dalam menyuarakan hak suaranya. Coba Ibu Fitri duluan. Untuk teman-teman pemilih, mari kita saling membantu Ya. kepada pemerintah kita untuk memilih yang mana kita pilih. Mungkin Pak Ustadz bisa berikan berupa ajakan kepada teman-teman pemilih supaya mereka mau dan sadar untuk menggunakan hak suaranya. Silakan Pak Ustadz. Saya sampaikan kepada teman-teman pemilih Ya. untuk melakukan hak pilihnya, membantu daripada penyelenggara pemilu Ya. agar supaya di warga Indonesia ini tidak ada yang tidak akan menggunakan hak pilihnya sebagai warga Indonesia. Jadi dengan itu mari kita melakukan atau menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara Indonesia. Insya Allah. Teman pemilih, penyandang disabilitas mempunyai hak di pemilu dan pemilihan, yakni mendapatkan pelatihan untuk disabilitas tentang pemilu dan pemilihan, mendapatkan akses ke TPS yang ramah disabilitas. Terima kasih juga buat teman-teman pemilih yang telah bersedia menyaksikan podcast KPU Kabupaten Kolaka Utara. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel YouTube Bincang Milik KPU Kolaka Utara. Saya Indah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat KPU, KPU melayani.